Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai dengan 56. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah berilah pengampunan yang tulus kepada orang yang menyakiti hatimu. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menegur sikap Yakobus dan Yohanes yang kesal dan ingin membalas dengan kekerasan terhadap sikap orang Samaria. Akan tetapi Yesus mengajarkan kasih dan pengampunan sebagai tanggapan atas penolakan terhadap dirinya. Hal itu terjadi ketika Yesus hendak masuk ke daerah Samaria dan ditolak oleh orang-orang yang ada di sana. Yesus adalah jalan kasih, bukan jalan kekerasan. Maka ia tidak menyetujui ketika Yakobus dan Yohanes berusaha membelanya dengan jalan kekerasan. Yesus menunjukkan kasih Allah yang sejati, sebab Allah tidak pernah menghukum atau membinasakan umatnya. Ia selalu sabar menunggu pertobatan dari manusia untuk mendapatkan belas kasih dan pengampunan darinya. Allah selalu memberikan janji pengampunan atas bangsa manusia yang bertobat, seperti yang dialami oleh bangsa Israel yang di Yerusalem. Tuhan berjanji untuk memulihkan Yerusalem, di mana banyak bangsa mencari Tuhan dan berdoa di sana. Mereka akan mengakui Allah yang hidup dan berkuasa atas umatnya. Sikap Yakobus dan Yohanes menggambarkan sikap kita ketika kita mengalami kesalahan. Saudara-saudari terkasih, kadang kita berpikir bahwa kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Ketika kita merasa puas kalau kita membalasnya dengan kejahatan. Namun keyakinan ini sesungguhnya bertentangan dengan ajaran Yesus yang menekankan pengampunan dan pertobatan. Yesus mengajarkan kita untuk belajar mengampuni
bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Ia mengajarkan demikian karena membalas kejahatan dengan kejahatan membawa hidup kita terpuruk. Hanya dengan mengampuni dan mendoakan orang yang menyakiti hati kita, itu saja yang membawa kita kepada kedamaian dan kebebasan sejati. Santo Hieronymus yang kita peringati hari ini mengajak kita untuk terus-menerus menjadikan sabda sebagai asupan rohani. Di dalamnya kita menyambut pribadi Yesus Kristus, berlaku adil dan benar bagi Tuhan dan sesama, hanya dapat terlaksana bila kita mengalami sungguh Tuhan ada di dalamnya. Santo Hieronymus adalah pribadi yang dikenal dengan tegas dalam membelah Kristus. Santo Hieronymus selalu menunjukkan cinta kasih yang mendalam kepada sesama yang ia layani. Ia sungguh-sungguh mencintai Kristus melalui usahanya menerjemahkan kitab suci. Ia pernah mengatakan, tidak membaca kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Semoga kita tekun membaca kitab suci dan hidup berdasarkan kasih Kristus. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati, kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.